agama, maka yang terjadi dia berdebat. Nah kalau dia mendebat ini bahaya sekali. Jadi kalau ada yang menyampaikan petunjuk kepada kita dari Allah SWT cuma melalui lisan dia, mungkin karena satu sikap, satu perbuatan yang kita lakukan yang sebenarnya itu buruk, kita tahu sampai pelanggaran, harusnya kita berterima kasih. Jazakallah khair, jazakillahu khair, misalnya kita ucapkan kepada saudara dan saudara kita, sudah mengingatkan, doain ya supaya saya bisa berubah. Nah itu contoh yang baik. Tapi kalau dia justru menyembunyikan ya, keburukan dia itu dan melindungi dirinya dengan berdebat, maka pastikan orang ini pasti akan sesat, ya, akan keluar dari petunjuk yang ada yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang. Ini yang pertama. Yang kedua, juga hadis atau bukan hadis, ini sebenarnya disebutkan statement ya, para ulama sebagaimana Imam Malik rahimahullah menyebutkan, dan ini dinukil dalam buku Mukhtasar Tarikh Dimashq. Kata Imam Malik rahimahullah, al-mira'u fil ilmi yuqassil quluba wa yuwarrithu dhaga'in. Berdebat dalam ilmu akan membuat hati keras dan mewariskan dendam. Jadi berdebat dalam ilmu, kita sudah tahu nih diri kita salah sebenarnya. Tapi berusaha memutarbalikkan fakta, mendatangkan dalil-dalil argumentasi untuk membenarkan. Padahal kita sudah tahu diri kita salah. Maka orang seperti ini tidak akan bermanfaat dan tidak ada keberkahan ilmunya. Malah membuat hatinya keras dan bahkan bisa mewariskan dendam. Makna mewariskan dendam artinya dendam itu akan selalu ada dalam hatinya. Dan bagaimana dia berharap agar rivalnya tadi walaupun benar itu dikalahkan. Tidak hanya saat itu, berlaku kapan saja. Setiap kali dia bertemu, maka dia akan selalu ingin menjatuhkan rival tersebut atau mencelakakannya karena sudah ada sifat dendam dalam hati. Lihat efek daripada berdebat itu. Ya, jadi orang justru sebaliknya kalau kita pahami, kalau ada orang meninggalkan perdebatan, kita sudah tahu orang ini di depan kita sebenarnya salah. Kita sudah sampaikan, tetap dia debat kita tinggalkan, pastikan kita selamat secara hukum agama pada saat itu dan selamat dari makar orang itu. Tapi kalau kapan kita terus berdebat sama dia, maka habis waktu, bisa saja berbalik, tadinya kita benar jadi salah, bahkan bisa kedatangan keburukan yang menimpa kita dari orang tersebut. Ya, dari orang yang diam itu subhanallah betul-betul emas. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ini diamnya pada tempatnya ya. Bukan diam kalau lihat ada kebenaran lalu tidak disampaikan, tidak. Yang kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia mengucapkan yang benar atau dia diam saja. Salah satu maknanya adalah dia hanya membahasakan apa yang diperlukan ya, dan tidak menghabiskan waktu untuk berdebat. Menghabiskan waktu untuk berdebat. Jadi kita temukan apakah sebagian ulama atau ulama tidak berdebat? Mereka berdebat, tapi berdebatnya tadi saya bilang, kalau bertemu antara dua orang dan dua-duanya ingin menyampaikan argumentasi demi untuk maslahat umum, ada sebuah hukum agama ingin dikerucutkan supaya keluar sebuah fatwa misalnya, maka si A menyampaikan argumentasi, si B menyampaikan argumentasi, lalu terjadi diskusi ilmiah, maka itu tidak masalah. Ini tidak masuk dalam debat yang dilarang, karena nanti ujung-ujungnya akan diambil pendapat yang paling benar misalnya ya. Seperti mungkin teman-teman di Majelis Ulama Indonesia atau di Majelis Ulama di dunia ini, pasti mereka pada saat ingin menyampaikan sebuah fatwa, saya pun pernah terlibat di beberapa majelis gitu ya, pada saat mau mengerucutkan kepada sebuah hukum, maka pasti yang ini mengajukan argumentasi, yang itu mengajukan, tapi semua ini tujuannya untuk mengerucut ke satu poin, mana kira-kira pendapat yang paling baik buat umat ini, maka itu tidak masalah. Yang dimaksud sini adalah bukan masalah itu, berdebat pada hal yang tidak ada gunanya. Kita berdebat dengan orang bodoh, berdebat dengan orang yang tidak bisa menerima kebenaran, tidak ada manfaatnya. Pernah disebutkan bahwasanya Imam Malik rahimahullah, yang baru kita sampaikan statement beliau ya, tentang masalah beliau mengatakan berdebat dalam ilmu akan membuat keras hati dan mewariskan dendam. Beliau pernah pada saat lagi haji didatangi oleh beberapa muridnya. Imam Malik ini hidup di Madinah, dikenal dengan Imam Darul Hijrah, Imam negeri hijrahnya Nabi Muhammad SAW, dan beliau terkenal sekali Imam Madhab, salah dari Imam Madhab, dan ini adalah dari 4 imam madhab ya, dan beliau adalah gurunya Imam Syafi'i, pemilik buku kitab Muwatta rahimahullah. Beliau waktu itu hidup semasa, beliau meninggal tahun 179, beliau semasa dengan imam madhab yang lain Abu Hanifah, ini meninggal tahun 150 Hijriah. Jadi Imam Syafi'i tidak sempat jadi muridnya Imam Malik dan tidak sempat jadi muridnya Imam Abu Hanifah, karena tahun Imam Abu Hanifah meninggal 150, tahun itu Imam Syafi'i lahir. Jadi beliau hanya belajar dari Imam Malik saja. Tapi Imam Malik sama Imam Abu Hanifah ini sering beda pendapat. Sebabnya karena masa dulu tidak ada alat komunikasi kayak kita sekarang. Kalau sekarang kan bisa via telepon, transportasi mudah sekali, orang naik pesawat ya bisa ketemu dalam sehari, bahkan bisa tektokan lah pergi misalnya
dari Saudi ke Irak atau Irak ke Saudi misalnya, atau dari Indonesia bisa kita bolak-balik, berangkat sehari, besok kita pulang dengan diskusi itu bisa saja. Ya. Tapi masa dulu tidak bisa. Nah di Madinah kebetulan kondisinya pada saat itu karena kota Rasulullah SAW, juga Imam Malik ini masih di generasi tabi'in, ya. Karena beliau belajar dari para tabi'in, ya. Di antaranya beliau belajar dari Nafi', maulanya Abdullah bin Umar, kemudian dari Abdullah bin Umar. Jadi beliau generasi tabi'in. Tabi'in yang datang belajar dengan sahabat, tabi'in yang belajar dengan para tabi'in tersebut. Yang jelas Imam Malik rahimahullah, karena beliau tinggal di Madinah dan beliau masih sangat dekat dengan masa meninggalnya Nabi alaihissalam, masih berinteraksi dengan banyak orang yang hidup dengan para sahabat Nabi dari kalangan tabi'in, maka beliau ya sangat dekat dengan hadis-hadis yang sahih. Bahkan beliau menulis dalam salah satu fikih beliau, Imam Malik ini, kalau perbuatan ya penduduk Madinah itu bisa jadi hujjah, ya. Contoh misalnya takaran untuk menakar zakat fitrah, ya, contoh misalnya. Nah penduduk Madinah, Bapak Ibu sekalian, itu mereka masih pegang takaran di masa itu persis seperti takarannya Nabi Muhammad SAW. Sehingga Imam Malik mengatakan, ya udah kalau penduduk Madinah turun-temurun pakai ini tolok ukurnya udah. Nah seperti itu kurang lebih. Nah Imam Abu Hanifah hidupnya di Irak. Irak cukup jauh, ya, dari Madinah. Mungkin perjalanan masa itu 1 bulan orang menunggangi kuda. Jauh sekali. Imam Abu Hanifah karena beliau di wilayah Persia, Irak itu kan wilayah Persia, masih banyak orang yang baru masuk Islam, dari orang-orang penyembah berhala, penyembah api, ya. Dan waktu itu banyak pendusta-pendusta yang muncul mengarang-arang hadis. Maka Abu Hanifah lebih teliti untuk menerima dan menyortir hadis-hadis Nabi SAW. Nah karena ini banyak terjadi perselisihan pendapat antara dua imam ini. Banyak terjadi perselisihan pendapat di antara dua. Maksudnya sisi pendapat ini bukan mereka berdialog, ya. Mereka belum pernah ketemu pada masa itu. Tapi yang ini lebih toleransi dalam banyak hukum Imam Malik karena memang beliau hidup di kota Madinah. Banyak dalil-dalil yang jelas depan mata dan juga perbuatan penduduk Madinah. Sementara Imam Abu Hanifah berada di Irak cukup jauh. Maka kadang-kadang Imam Malik bilang boleh, Imam Abu Hanifah mengatakan tidak boleh, atau sebaliknya. Ringkas cerita, pernah mereka berdua bertemu di musim haji. Lagi haji, kemudian muridnya Imam Malik datang lalu mengatakan, wahai imam. Imam itu kayak kita sekarang kiai, ustaz. Di tembok, di tiang masjid haram di sebelah sana, ada Imam Abu Hanifah yang selalu berselisih pendapat dengan anda. Tidakkah anda temui dia agar anda bisa menyatukan, ya, berdialog sehingga bisa bertemu perselisihan pendapat selama ini yang memang ini muridnya kubuhnya ada, ini muridnya kubuhnya ada gitu. Kata Imam Malik, baik, mana orangnya, ditunjuk. Karena Imam Malik mengatakan pada murid-muridnya, jangan ada yang ikut dengan saya. Cukup saya sama dia saja yang akan duduk. Maka duduklah Imam Malik dan Abu Hanifah berbicara cukup panjang, lama waktunya, sampai setelah selesai, mungkin kalau kita berjam-jam sekarang, sampai sudah selesai, maka murid-murid Imam Malik mengatakan, wahai imam, bagaimana pendapat anda tentang dia? Maka Imam Malik dengan sangat luar biasa mengucapkan kata-kata, sungguh Allah telah pertemukan aku dengan seorang laki-laki dari ulamanya umat ini yang kalau dia ingin membuat tiang masjid haram ini berbicara, bisa berbicara. Maksudnya orangnya punya kuat, hujjah, argumentasi. Dan Imam Malik sama sekali tidak mendebati pada hal-hal yang memang tidak perlu untuk berdiskusikan. Dan beliau justru mengakui teman diskusinya atau teman dialognya, ya, atau mungkin kita katakan tadi debat ilmiahnya pada saat memang tegak argumentasi pada mereka. Nah begitulah keadaan para ulama, bukan fanatik dengan pendapat walaupun salah. Ya. Ini poin bisa ditangkap pesannya. Baik. Selanjutnya ada juga sebagian ulama mengatakan idza aradallahu bi'abdin syarran uglika anhu babul amali wa fataha lahu babul jadal. Kalau seandainya Allah menginginkan kepada seorang hamba keburukan, justru Allah tidak ingin selamatkan orang ini, maka Allah akan tutup pintu-pintu amal untuknya, bahkan Allah akan bukakan baginya pintu perdebatan. Jadi kalau ada orang yang selalu kerjanya cuma debat aja terus, ya, dalam hidup itu bangun tidur sampai tidur berdebat, ya. Kalau perlu dia berdebat dengan dirinya sendiri di cermin, ya, maka orang seperti ini memang betul-betul Allah inginkan keburukan bagi dia, ya. Tapi kalau ada orang, justru kalau kita mulai intonasi suara tinggi saja, ya, atau berubah aja, maka dia terus menahan diri, maka orang itu adalah hal yang positif. Tapi kalau ada orang
terus saja memancing emosi kita, dia tidak puas sampai kita emosi, sampai kita berdebat, sampai berantem sama dia, maka ini orang berarti buruk. Nah gitu tolak ukurnya, dinukil.